Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan mengenai laporan keuangan pada perusahaan jasa dagang dan juga manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nairul Iza Wulan Ramadhani dengan NPM akhir 196. Saya Fatma Kusuma Dewi dengan NPM akhir 177. Saya Naila Himatul Haq dan akhir 179. Saya Danis Aisy dengan NPM akhir 202. Pertama, pengertian dan pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang pengklasifikasian bisnis. Pertama, ada bisnis jasa yang menyediakan produk intangible atau produk tanpa wujud fisik. Perusahaan jasa menawarkan keterampilan, tenaga kerja, keahlian, dan pekerjaan serupa lainnya dengan imbalan jasa profesional atau bakat. Yang kedua ada bisnis dagang yang membeli produk dengan harga grosir dan menjualnya kembali dengan harga eceran. Bisnis ini dikenal sebagai bisnis jual beli atau reseller. Mereka mendapatkan keuntungan dan menjual barang dengan harga lebih tinggi daripada biaya pembelian. Yang ketiga ada bisnis manufaktur yang berbeda dengan bisnis perdagangan karena membeli bahan baku dengan tujuan untuk mengolahnya menjadi barang jadi melalui proses produksi. Barang jadi tersebut nantinya akan dijual ke perusahaan lain atau langsung ke konsumer dalam jumlah besar. Ada komponen-komponen yang ada di laporan keuangan. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Eh, Laporan laba rugi ini menjelaskan tentang kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode tertentu dengan merinci pendapatan, beban, dan laba atau rugi dalam suatu periode. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Eh, Laporan ini merinci perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik atau pemegang saham termasuk laba ditahan, secara modal, dan distribusi seperti dividen selama periode tertentu. Yang ketiga ada laporan posisi keuangan yang menunjukkan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode tertentu. Dan yang terakhir laporan arus kas, yaitu laporan yang mencatat seluruh pergerakan kas masuk dan kas keluar perusahaan dalam suatu periode. Selanjutnya ada laporan keuangan untuk bisnis jasa. Nah, pada bisnis jasa, laporan keuangan cenderung lebih sederhana karena perusahaan tidak menjual barang, sehingga tidak memiliki persediaan maupun perhitungan HPP atau harga pokok penjualan. Sumber pendapatan utama berasal dari pemberian layanan atau jasa, sehingga sebagian besar transaksi yang dicatat berkaitan dengan pendapatan jasa dan juga beban operasional. Nah, contohnya di sini ada laporan laba rugi dari CV Service Motor pada periode 31 Desember 2021. Nah, cara mencari laporan laba rugi yaitu pendapatan jasa dikurangi beban operasional. Laporan laba rugi menggambarkan kinerja perusahaan dalam satu periode, yaitu dengan menghitung selisih antara pendapatan dan juga beban. Untuk contoh ini, perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa servis, lalu dikurangi dengan berbagai beban operasional seperti beban sewa, listrik, air, gaji, telepon, perlengkapan, serta penyusunan peralatan. Hasil akhirnya adalah laba bersih, yaitu pendapatan dikurangi total beban. Laporan ini penting untuk mengetahui apakah perusahaan mengalami keuntungan atau mengalami kerugian. Nah, selanjutnya yaitu laporan perubahan modal dari CV Service Motor pada periode 31 Desember 2021. Nah, laporan ini itu berfungsi untuk mengetahui bagaimana perubahan modal pemilik selama satu periode. Perhitungannya dimulai dari modal awal, kemudian ditambah laba bersih dari laporan laba rugi, lalu dikurangi prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik. Hasilnya adalah modal akhir yang akan digunakan pada laporan neraca. Laporan ini penting karena menunjukkan pertumbuhan atau penurunan modal usaha. Lalu ada laporan neraca pada CV Service Motor pada periode 31 Desember 2021. Laporan ini menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode dari yang terdiri dari aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Aset berisi seluruh sumber daya perusahaan seperti kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Sementara pada sisi pasifat terhadap
utang usaha dan modal pemilik. Total aset harus selalu sama dengan total pasifa, yaitu liabilitas ditambah dengan ekuitas. Neraca ini menunjukkan seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan. Nah, lalu ada laporan arus kas pada CV Service Motor pada periode 31 Desember 2021. Laporan ini menunjukkan aliran masuk dan keluar kas dalam 3 aktivitas, yaitu yang pertama ada aktivitas operasi, yaitu arus kas dari kegiatan utama perusahaan seperti penerimaan dari pelanggan dan juga pembayaran beban. Yang kedua ada aktivitas investasi seperti pembelian peralatan atau aset lainnya. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau financing, yang dimana penambahan modal atau pembayaran kas kepada pemilik. Laporan ini penting untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, membayar kewajiban, serta mendanai operasional. Baik, berikutnya adalah laporan keuangan untuk bisnis dagang. Konsep dasar. Laporan keuangan perusahaan dagang merupakan alat penting untuk mengukur kinerja, memantau posisi keuangan, dan membuat keputusan strategis. Dengan komponen seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, perusahaan dagang dapat memastikan efisiensi operasional dan keberlanjutan bisnis. Lalu untuk laporan laba rugi. Eh, di laporan laba rugi sendiri terdapat beberapa akun-akun penting, yaitu ada pendapatan atau income yang dimana dapat diartikan sebagai bentuk arus masuk atau peningkatan aset dan penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas atau modal. Lalu ada beban diakui sebagai penurunan yang manfaat ekonomi selalu selama suatu periode pelaporan dalam bentuk penurunan aset atau arus keluar atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Berikutnya yaitu ada pendapatan komprehensif lain atau other comprehensive income atau bisa disingkat dengan OCI adalah total penghasilan dikurangi beban. Berikutnya ada HPP yang diakui sebagai biaya yang timbul akibat memproduksi suatu barang dan dijual dalam kegiatan bisnis yang meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Baik, berikutnya ada neraca. Dalam laporan neraca perusahaan dagang juga terdapat komponen seperti kewajiban, aktiva, hingga modal dari suatu bisnis perusahaan dagang selama periode tertentu. Akun yang ada pada laporan ini yaitu seperti aktiva lancar, uang tunai atau kas, aktiva tetap, investasi jangka pendek, piutang, akun utang, biaya dibayar di muka, biaya masih harus dibayar, ada kartu kredit, utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan ekuitas atau modal. Berikutnya laporan arus kas perusahaan dagang, yaitu merupakan laporan yang memperlihatkan jumlah kas yang diterima, seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan, beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan prive. Seperti pada contoh di samping kanan dan di bawah, ada contoh laporan keuangan dengan metode direct method atau secara langsung ada di sebelah kanan, dan yang tidak langsung ada di sebelah bawah. Laporan piutang perusahaan dagang adalah laporan yang menyajikan rincian transaksi penambahan dan pengurangan piutang perusahaan serta saldo akhir piutang masing-masing pelanggan. Ada contoh laporan keuangan piutang perusahaan dagang sederhana di sebelah kanan bawah. Lalu ada akun yang terpengaruh yaitu ada kode pelanggan, nama pelanggan, saldo awal piutang, penjualan, uang muka, protokol penjualan, teratur penjualan, PPN keluaran, pembayaran piutang, dan saldo akhir piutang. Ini merupakan komponen dalam laporan keuangan piutang. Berikutnya, laporan utang perusahaan dagang adalah laporan yang menyajikan rincian transaksi penambahan dan pengurangan utang perusahaan serta saldo akhir utang masing-masing supplier. Contohnya ada di sebelah kanan eh, bawah dan komposisinya yang ada di laporan keuangan utang yaitu yang pertama ada kode supplier, nama supplier, saldo awal utang, pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, PPN masukan, pembayaran utang dan saldo akhir utang. Berikutnya ada laporan persediaan atau stok barang perusahaan dagang. Laporan ini menyajikan rincian stok barang. Contohnya ada pada sebelah kanan. Dan komponennya yaitu meliputi daftar barang beserta kodenya, harga penjualan, stok awal, pembelian barang, retur pembelian, retur penjualan, stok akhir yang tersedia pada toko maupun yang ada pada gudang. Baik, selanjutnya adalah laporan keuangan untuk bisnis manufaktur.
Pada dasarnya, laporan keuangan pada basis manufaktur ini kurang lebih sama dengan perusahaan-perusahaan sebelumnya, namun terdapat 3 laporan yang membedakan di antara perusahaan sebelumnya. Jadi yang pertama adalah neraca. Neraca pada bisnis manufaktur melaporkan 3 persediaan, di mana terdapat persediaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi. Untuk detail rumus dan tabelnya bisa dilihat di atas. Baik, kemudian yang kedua adalah laporan laba rugi. Bisnis manufaktur memiliki laporan laba rugi yang berbeda dengan bisnis jasa, di mana laporan pada bisnis manufaktur melaporkan barang yang tersedia untuk dijual dan barang yang terjual pada periode saat itu. Bisa dilihat pada tabel di bawah. Selanjutnya, perbedaan ketiga adalah laporan HPP atau harga pokok produksi. Bisnis manufaktur memiliki laporan harga pokok produksi yang berfungsi menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang. Untuk rincian dan tabelnya adalah seperti di bawah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya atas perkataan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.